Akila merasa begitu bahagia malam itu. Ia masih tidak percaya bahwa ibunya Mayang kini begitu perhatian dan hangat kepadanya. Duduk berdua di sebuah restoran mewah, Mayang terus tersenyum. Sesuatu yang sangat jarang Akila lihat dari ibunya. Dulu, jika mereka bertemu, semuanya terasa dingin, seperti ada tembok tinggi yang membatasi hubungan mereka. Namun kini, tembok itu perlahan runtuh. Akila yang mengetahui bahwa ibunya mengajak makan malam, mempersiapkan dirinya dengan maksimal. Ia memilih gaun terbaik dan baju terbaik yang ia miliki, merapikan rambutnya dengan hati-hati, dan memastikan dirinya terlihat sempurna malam itu. Bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk menghargai ajakan mamanya. Sesuatu yang mungkin saja tidak akan pernah terulang lagi. Ia ingin membuat malam ini berkesan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya. Mayang pun tampak menikmati momen itu. Ia mendengar setiap kata yang Akila ucapkan, seakan ingin menyerap setiap detail yang selama ini ia abaikan. Ia tidak lagi bersikap dingin atau sibuk dalam urusan bisnisnya. Malam itu, Mayang benar-benar hadir untuk Akila. Namun, di balik senyuman dan kehangatan itu, di sesuatu membuat Akila sedikit bingung. Tatapan ibunya seakan menyimpan sesuatu yang belum ia ungkapkan. Sesekali, Mayang tampak berpikir, seolah-olah ada hal yang ingin Mayang katakan kepada Akila, tetapi ragu untuk melakukannya. Akila merasakan ada yang berbeda. Walaupun Mayang terlihat begitu perhatian dan menyayanginya saat ini, ada getaran aneh dalam bibirnya. Seakan-akan semua ini bukan hanya tentang memperbaiki hubungan mereka, tetapi lebih daripada itu. Akila mencoba mengabaikan perasaan itu dan lebih menikmati momen kebersamaan yang langka ini. Saat hidangan utama datang, Mayang sesekali menatap Akila dengan ekspresi penuh arti, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting, tetapi masih mencari waktu yang tepat. Akila yang menyadari hal itu hanya tersenyum dan terus berbicara, berharap ibunya bisa benar-benar terbuka kepada Akila. Akila memang bahagia dengan perubahan sikap Mayang saat ini. Tetapi di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia tidak bisa menghilangkan rasa curiganya. Semua ini terlalu mendadak dan sangat singkat. Ibunya yang selama ini begitu dingin dan hanya peduli pada bisnis, kini berubah menjadi sosok yang penuh perhatian dalam satu malam. Itu bukanlah sesuatu yang sangat wajar. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan meyakinkan dirinya bahwa mungkin saja ibunya memang benar-benar ingin berubah. Namun semakin ia berpikir, semakin ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mayang. Perubahan yang terlalu drastis ini tidak mungkin terjadi tanpa alasan yang kuat. Di sisi lain, malam itu di restoran mewah yang dipenuhi dengan suasana sangat romantis, pertemuan keluarga antara Jordan, Amanda Fatah, dan Jara juga dia berlangsung dengan ketegangan yang terselubung di balik senyuman dan tatapan penuh arti. Jordan dan Amanda tampak begitu harmonis, meski ada sesuatu yang disembunyikan di antara mereka. Fatah yang menjemput Jara juga begitu terpesona dengan penampilan malam itu. Sementara Jara sendiri lebih fokus mengamati situasi yang terasa lebih janggal. Dia datang belakangan mengenakan gaun yang sangat mencolok, membawa kotak kecil yang sudah ia persiapkan dengan hati-hati. Di dalamnya tersimpan selembar cek kosong bertanda tangan Jordan, bukti nyata keterlibatan mereka di masa lalu saat Amanda dalam perawatan di rumah sakit jiwa. Rencananya sederhana memang, namun berbahaya dan menghancurkan kepercayaan Amanda dan membuatnya menyerah hingga ia bisa mengambil posisi yang selama ini ia dambakan, yaitu menjadi istri Jordan. Makan malam berlangsung dengan tenang di awal, meskipun ketegangan sambat terjadi. Dia menunggu momen yang tepat untuk akhirnya ia memberikan kotak kecil itu kepada Amanda dan membiarkan Amanda membukanya sendiri. Dan saat Amanda membuka kotak tersebut,
Perubahan wajahnya begitu jelas, ekspresinya begitu tenang, dan keterkejutan yang mendalam. Jordan menyadari bahaya yang mengintai tanpa kehilangan kata-kata. Fatah memang di sini sebelumnya sudah curiga kepada dia jika dia sudah merencanakan sesuatu. Dia yang awalnya tidak mau ikut makan malam, tiba-tiba mau, dan membuat Fatah dan Zara tahu apa yang dia rencanakan. Dan saat ini Fatah sudah berbicara dengan Jordan jika dia memiliki kartu Ars Jordan, yaitu selembar cek kosong. Dan bila cek itu dibaca oleh Amanda, maka di sini Amanda bisa depresi kembali dan masuk rumah sakit jiwa. Dan Fatah tidak mau hal itu terjadi. Yang Akila tidak ketahui adalah bahwa semua ini berawal dari satu video yang direkam oleh Tante Rita. Video itu memperlihatkan dirinya sedang berbicara dengan Hari di teras kafe. Bagi Akila, itu pertemuan biasa saja. Tetapi bagi Mayang, itu adalah mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi kenyataan. Sejak melihat video itu, Mayang tidak bisa berhenti memikirkan Hari. Ada sesuatu dari sosok Hari yang membuatnya sangat takut. Sesuatu dari masa lalu yang tidak ingin ia ungkapkan kepada siapapun, terutama kepada Akila. Karena jika rahasia itu terbongkar, semuanya maka akan hancur. Mayang yakin bahwa Hari tahu rahasianya. Hari bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang hacker yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan selama ini, Hari dikenal sebagai seseorang yang selalu berusaha menegakkan kebenaran, terutama jika hal itu menyangkut orang-orang terdekatnya. Mungkin Hari sudah memperingatkan Mayang dengan cara yang tidak diketahui oleh siapapun. Mungkin saja Hari telah menunjukkan kepada Mayang bahwa ia bisa membongkar segalanya jika Mayang tidak segera berubah. Atau mungkin Mayang sadar bahwa selama ini ia telah melakukan kesalahan besar kepada Akila. Dan kini ia tidak punya alasan dan pilihan selain merubah semuanya sebelum terlambat. Di sisi lain, Mohan yang awalnya berusaha menahan sakit, akhirnya tidak mampu lagi. Di depan studio balet Zara, rasa sakit itu semakin menjadi, membuatnya kehilangan fokus dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Victoria yang menyadari semua itu langsung teringat pada satu nama, yaitu Raisa. Ia tahu bahwa Raisa adalah mantan Mohan. Dan lebih dari itu, Raisa adalah satu-satunya orang yang dulu selalu bisa menenangkan Mohan saat penyakitnya kambuh. Tanpa pikir panjang, Victoria segera menghubungi Raisa dan memberitahu semuanya. Raisa mendengar kabar itu langsung tergerak untuk menemui Mohan. Bagaimanapun juga, meskipun sudah putus, Raisa masih memiliki perasaan terhadap Mohan. Ia tidak bisa tinggal diam begitu saja, mengetahui Mohan dalam sakitnya kembali kambuh. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan dari sini, bagaimana jika Akila mengetahui semua ini? Bagaimana juga jika ia melihat dengan matanya sendiri bahwa Raisa, mantan Mohan, datang dan dengan mudah menenangkan Mohan dalam keadaannya yang sakit begitu. Bahkan Akila sendiri belum pernah hadapi. Akila memang sangat mencintai Mohan, tetapi ia juga memiliki sisi yang mudah cemburu, terutama ketika menyangkut Raisa. Selama ini, Akila selalu merasa bahwa Raisa adalah satu-satunya orang yang menjadi ancaman dalam hubungannya bersama Mohan. Jika Akila benar-benar melihat Raisa yang menenangkan Mohan, mungkin kemungkinan besar di sini hatinya akan hancur. Ia akan merasa tidak cukup baik untuk Mohan. Ia akan merasa bahwa hanya Raisa yang bisa memahami Mohan dalam situasi seperti itu. Dan yang lebih buruk lagi di sini bisa menjadi awal dari sebuah pertengkaran besar antara Akila dan juga Mohan. Sesuatu yang bisa mengguncang hubungannya bersama Mohan. Akila memang semakin tenggelam dalam pikirannya. Rasa cemburu yang terus menghantuinya membuat ia sulit bernapas dengan lega. Foto-foto Mohan dengan Catalina dalam sesi pemotretan
masih tergambar jelas di kepala Akila. Tatapan Mohan yang fokus, postur tubuh yang tampak serasi, serta cara Catalina menatap Mohan membuatnya merasa tidak nyaman. Sejak dulu Akila memang menyadari bahwa dirinya seringkali terjebak dalam overthinking, terutama ketika menyangkut perasaan terhadap Mohan. Ketakutan kehilangan, rasa yang tidak percaya diri, dan kecemasan bahwa seseorang yang lebih baik darinya yang akan merebut Mohan terus menghantui Akila. Namun ada satu hal yang membuatnya sedikit lebih tenang, ialah sebuah pesan misterius dari seseorang yang tidak Akila kenal. Pesan-pesan itu selalu muncul di saat yang tepat, ketika pikirannya mulai dipenuhi dengan dugaan buruk dan kekhawatiran yang berlebihan. Kata-kata yang dikirimkan terasa begitu dalam dan menenangkannya, seakan-akan sang pengirim benar-benar mengerti apa yang ia rasakan sebenarnya. Tidak hanya sekedar memberikan nasihat, pesan itu juga seperti ditunjukkan secara khusus untuk Akila. Seolah-olah orang itu tahu betul setiap kejadian yang Akila alami. Tapi pertanyaan di sini, siapakah orang itu sebenarnya? Jika dipikirkan secara logis, hanya ada satu nama yang mungkin saja memiliki akses untuk mengetahui perasaannya tanpa harus bertanya langsung, yaitu Harry. Sejak awal, Harry selalu memiliki aura misterius. Ia cerdas, memiliki keahlian di dunia teknologi. Dan yang paling terpenting, ia adalah seseorang hacker yang sangat berbakat. Dengan kemampuannya, bukan hal yang sulit bagi Harry untuk mengetahui kondisi Akila tanpa harus berbicara secara langsung.